Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkuliah secara virtual di mata kuliah pengembangan kurikulum IPS. Yang hari ini kita akan berdiskusi, ada dua dari teman kita yang akan presentasi mengenai beberapa jurnal pengembangan IPS. Yang pertama nanti ada Mas Noval, kemudian yang kedua ada Mbak Nelly. Untuk menyingkat waktu mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu, nanti akan pembagian sesinya. Yang pertama nanti silakan Mas Noval melakukan presentasi 15 atau 10 menit. Setelah itu nanti sesi tanya jawab 3 atau sampai 5 orang penanya. Kemudian langsung ditanggapi, dan sesi kedua diikuti dengan presentasinya Mbak Nelly. Mungkin seperti itu untuk pembagian diskusi pada siang hari. Oke, untuk selanjutnya kepada Mas Noval mungkin bisa persilakan presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Terutama di sini saya akan membahas mengenai reformasi kurikulum dan otonomi guru di Turki ataupun kasus guru sejarah. Nah, kita tidak bosan-bosannya untuk membahas mengenai kurikulum, karena sejatinya kurikulum adalah suatu perangkat pembelajaran yang di situ memiliki sebuah instrumen penting di dalam pendidikan. Nah, indikator pencapaian pembangunan bangsa itu ya juga ditentukan melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sini adalah konteksnya adalah kurikulum. Nah, kurikulum yang dibangun oleh di Turki maupun di Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan yang seperti hal ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, di sini saya akan mendudukkan mengenai beberapa tahun yang terakhir itu program kurikulum telah berubah secara dramatis di Turki sebagai bagian dari inisiatif reformasi komprehensif kurikulum sejarah untuk sekolah menengah juga mengalami transformasi ini. Jadi sejatinya di sini membahas mengenai konteks guru sejarah. Nah, guru sejarah di sini itu baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama sampai menengah ke atas. Nah, misalnya di Turki sendiri itu misalnya di Turki itu pas di kala SD. Nah, SD itu cukup hanya 4 tahun. Nah, kemudian di SMP itu cukup 4 tahun. Nah, kemudian kalau sekolah menengah ke atas itu cukup 4 tahun. Nah, ini kan menurut saya pendidikan yang meramping, cuma terkait dengan konteks guru sejarahnya itu ya juga ada faktor-faktor pesimistis terlebih dahulu. Yang sebelum pembahasan mengenai jurnal ini kan ada faktor-faktor pesimistis di mana untuk sekarang ini kita harus memiliki reformasi melalui otonomi guru. Nah, pembahasan mengenai otonomi guru ini adalah konsep yang luas. Ini tidak hanya menuju pada kekuatan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tapi juga untuk mereka keterlibatan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen sekolah. Nah, kita tahu bahwasanya kurikulum itu biasanya memiliki sentralistik ya dalam pengambilan kebijakan. Namun di Turki sendiri ini mengalami reformasi. Reformasinya bagaimana? Jadi di Turki itu memiliki pengkuasaan yang penuh, kebijakan yang terpenuh untuk guru supaya dapat fasilitas penuh untuk penunjang suatu kurikulum. Nah, terutama dalam hal ini mengenai kasus yang ada di guru sejarah. Nah, untuk selanjutnya, nih, menurut temuan penelitian, kurikulum sejarah baru gagal membangun kerangka kerja baru yang mampu disediakan untuk guru dalam lingkup luas kekuasaannya dan otonomi yang memungkinkan dan mendorong mereka untuk mengambil peran lebih besar dalam perencanaan kurikulum dan pelaksanaan. Nah, itu menurut temuan penelitian. Nah, kemudian untuk selanjutnya, jurnal ini setelah saya review itu memiliki tujuan yaitu untuk membutuhkan keterlibatan guru yang lebih besar dalam proses pengembangan pembelajaran. Nah, kalau kita mengetahui bahwasanya kurikulum itu hanya terpusat kepada pemangku kekuasaan ataupun berdasarkan aspek-aspek politik, nah tentu ini tidak akan relevan ketika kebijakannya hanya bertumpu pada pusat. Nah, makanya dalam hal ini itu konteksnya adalah bagaimana seorang guru itu bisa untuk
memiliki dua faktor. Ada faktor pedagogis, di mana masalah-masalah mengenai seni mengajar maupun seni keterampilan dalam berprofesi ini sangat penting, yang dimana untuk menunjang sebuah keefektifan dalam manajemen di sekolahan. Nah, kemudian yang kedua itu terletak pada bagian organisasi. Nah, makanya dalam hal ini kayak misalnya staf maupun karyawan guru itu harus memiliki keterlibatan penuh dalam menunjang pengembangan kurikulum. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini metode penelitian ya. Saya tegaskan bahwa metode penelitian di sini itu hanya agak not responding. Maaf ya. Nah, jadi metode penelitian di sini itu cukup hanya studi. Bentar. Metode penelitian di sini ini cukup hanya ada sumber utama penelitian ini adalah program kurikulum lama dan baru dari kursus sejarah. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak dijelaskan secara gamblang, kan biasanya kan kita menggunakan teknik analisa data lah, kemudian pengecekan data, kemudian ya cuma desain penelitian ini cuma kualitatif, kemudian kontennya adalah bagaimana kebijakan itu kita kritisi, kemudian dijadikan sebuah analisa maupun dijadikan kerangka dalam sebuah penelitian. Cukup hanya seperti itu. Jadi tidak ada penjelasan seperti halnya kayak misalnya kita belajar metode penelitian seperti itu. Cukup kita di jurnal ini cukup membahas sumber utamanya ada di konten sejarahnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada menjelaskan analisis konten, pada dasarnya ada fokus 3. Yang pertama ada otonomi guru dalam tujuan dan prinsip keseluruhan program. Kemudian ada lingkup kebebasan yang diizinkan bagi guru dalam perencanaan konten pengajaran. Yang terakhir adalah lingkup kebebasan diizinkan bagi guru dalam metode pengajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir nih, terkait dengan hasil penelitian. Nah, ternyata setelah diteliti dari beberapa sejumlah tokoh-tokoh, misalnya ada di sini ada Castell, Friedman, Ingerson, Person, dan Moore, dan Webb, dan Putih. Nah, itu kan berjumlah karya ilmiah. Nah, itu ternyata dalam segi aspek karyawan maupun stafnya itu memiliki peran penting, di mana dalam sebuah organisasi maupun di dalam sebuah pengambilan kebijakan itu harus memiliki sumbangsi yang besar terhadap kurikulum. Nah, makanya di sini dari beberapa penelitian ini itu sangat menunjang bahwasanya kurikulum ini akan mendapatkan prioritas penuh, terutama dalam rangka untuk pengembangan keprofesionalan dalam segi. Kita tahu bahwasanya kompetensi seorang guru itu kan ada 4. Nah, di sini juga memiliki unsur seperti itu. Namun di sini jurnalnya tidak membahas seperti itu. Mohon maaf, Mas Noval. Oh ya. Mohon maaf, saya potong sebentar. Barusan Pak Anas ini ngechat untuk beralih ke alamatku tadi. Soalnya Pak Anas nggak bisa join. Mungkin untuk presentasinya Mas Noval bisa di pending dulu. Nanti untuk hasil recordnya bisa dikirim ke Pak Anas. Jadi kita habis ini live dulu semuanya, kemudian beralih ke akun saya, ke host saya tadi. Soalnya Pak Anas sampai sekarang belum bisa login.